Shalom warga kerajaan, dimanapun kita berada saat ini, saya berdoa dan berharap kita tetap selalu sehat, kita tetap selalu stay at home. Nah, siang hari ini kita berada di dalam segmen Weekly Wisdom. Ada dua hal yang menarik yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama tentang iluminasi Alkitab, dan yang kedua adalah penafsiran Alkitab. Nah, saya akan menjelaskan definisi iluminasi. Alkitab dinafaskan oleh Allah, karena itu Alkitab memiliki dimensi yang berbeda secara keseluruhan dengan literatur lain. Nah, kita percaya bahwa apa yang kita baca di dalam Alkitab, apa yang kita lihat, apa yang tercatat di dalam Alkitab, semuanya berasal daripada Allah sendiri. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memiliki dimensi-dimensi yang lain. Alkitab memiliki sebuah dimensi yang secara manusia kita memiliki keterbatasan. Di saat kita membaca, kita kadang sedikit bingung, mungkin kita sedikit tidak mengerti, bahkan tidak memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya pertolongan daripada Allah. Supaya apa? Supaya bisa dapat menolong kita untuk mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Artinya begini, ketika kita hidup di dalam keselamatan, hidup dalam kebenaran, kita akan bisa menerima yang namanya pertolongan Allah untuk bisa memahami apa yang tercatat di dalam Alkitab. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengerti dan memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan iluminasi harus ada agar dapat manusia dapat memahami apa yang dituliskan Allah di dalam Alkitab. Pekerjaan iluminasi harus ada agar manusia mampu memahami firman Allah. Iluminasi dapat didefinisikan sebagai pelayanan Roh Kudus di mana ia mencerahkan, memberikan pengertian kepada manusia. Nah, itu adalah pekerjaan iluminasi, Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan menjelaskan penjelasan tentang iluminasi. Ada kecenderungan merancukan iluminasi dengan wahyu dan inspirasi. Nah, ada dari tiga hal ini, iluminasi, inspirasi, dan wahyu itu memiliki perbedaan yang nyata, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang memikir bahwa, iluminasi itu sama. Enggak. Tetapi saya akan menjelaskan perbedaannya dalam kaitan dengan Alkitab. Wahyu berhubungan dengan isi atau materi. Perhatikan Bapak Ibu, wahyu berhubungan dengan isi atau materi. Inspirasi adalah metode untuk mencatat materi. Jadi, wahyu dan inspirasi berbeda. Inspirasi adalah metode untuk mencatat materi, sementara iluminasi adalah berhubungan dengan arti dari catatan tersebut. Artinya kita harus mengerti apa sih yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya Roh Kudus untuk mengerti apa yang tercatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Allah yang mengetahui tentang hal-hal dirinya, maka diperlukan Roh Allah untuk mengajar orang percaya. Pelayanan Roh Kudus telah diberitahukan oleh Yesus, yaitu Roh akan mengajar para murid di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, memimpin mereka dalam kebenaran, Yohanes 16 ayat yang ke-13, dan menyikapkan kebenaran Allah kepada mereka, Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Pelayanan Roh Kudus menyentuh pikiran di dalam Roma 12 ayat yang kedua, dan hati atau kehendak kita di dalam kehidupan kita sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14. Berikut dari penjelasan tentang iluminasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang penafsiran Alkitab. Nah, beberapa prinsip penting sebagai dasar dalam penafsiran Alkitab. Ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Ada 4 prinsip yang kita harus perhatikan. Yang pertama, penafsiran harafiah. Saya akan jelaskan penafsiran harafiah berarti kata-kata dan kalimat-kalimat dari Alkitab dimengerti dalam arti normal. Jadi kita belajar untuk mengerti dulu dari arti normalnya dulu, yaitu dengan cara kata-kata itu dimengerti dalam komunikasi pada umumnya. Jadi kita baca secara umum apa yang tertulis di dalam Alkitab. Arti kata secara umum dan harafiah merupakan dasar dari komunikasi. Supaya apa? Kita bisa mengerti yang tertulis dan tercatat di dalam Alkitab. Agar sebuah penafsiran dapat alkitabiah, maka penting untuk melakukan tafsir di dalam perjanjian baru secara harafiah. Nubuat perjanjian lama seperti Mazmur 22, Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 53,
ayat yang pertama sampai ke-12, Mika 5 ayat yang kedua telah digenapi secara harfiah. Jadi apa yang kita pelajari di perjanjian lama itu juga akan berkaitan dengan apa yang kita pelajari di perjanjian baru. Dan yang kedua, hubungan gramatikal. Karena kita mengakui inspirasi secara verbal, kata-kata dan plenari keseluruhan dari Alkitab, maka kita harus memperhatikan kata-kata di dalam kitab suci. Jadi kita nggak hanya sekedar membaca, tapi kita benar-benar mengerti setiap kata-kata yang ada di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Hubungan gramatikal penting untuk dipelajari karena kata-kata itu berealisasi satu dengan yang lain. Artinya gini, setiap kata-kata yang ada di dalam, semuanya memiliki keterkaitan, semuanya memiliki hubungan. Hubungan gramatikal penting untuk dipelajari karena kata-kata itu berealisasi satu sama lain adalah penting untuk mempelajari tensa kata kerja, kata depan, kata penghubung, dan hukum-hukum struktur bahasa. Jadi kita benar-benar harus mempelajari. Jadi kita kalau memang mau mempelajari setiap apa yang tercatat di dalam Alkitab, kita benar-benar harus memperhatikan kata-katanya. Itulah adalah hubungan gramatikal. Dan yang ketiga adalah konteks histori. Konteks historis adalah penting sebagai kerangka di mana kita menafsirkan Alkitab. Setiap kitab dalam kitab suci ditulis dalam suatu konteks historis yang harus dimengerti agar dapat menafsirkan sebuah kitab secara akurat. Kita harus benar-benar mempelajari waktu yang tertulis di dalam Alkitab, kapan waktunya, tempatnya, dan benar-benar itu akan berhubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan yang keempat, yang terakhir, konteks bahasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam konteks bahasa ini, penafsiran dalam konteks bahasa meliputi 3 tahap utama. Yang pertama, studi konteks langsung. Konteks langsung harus dipelajari dengan teliti. Jadi kalau kita benar-benar ingin mengerti setiap ayat, setiap bacaan yang kita baca, kita harus benar-benar bisa mempelajari dalam konteks secara teliti, Bapak Ibu Saudara. Kita harus benar-benar memahami apa yang tertulis di dalam sebelum dan sesudah suatu bagian. Jadi kita nggak bisa memotong-motong membaca, tetapi kita benar-benar harus membaca secara berurutan supaya membantu kita untuk mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Dan yang kedua, studi konteks yang lebih jauh. Kalau tadi studi konteks langsung, tapi sekarang studi konteks yang lebih jauh. Segmen utama dari kitab itu biasanya 2-3 pasal, karena 2-3 pasal itu memiliki keterkaitan, di mana bagian itu muncul harus dipelajari. Jadi ketika di dalam 2-3 pasal itu ada muncul yang hampir sama, kita benar-benar harus mempelajari, karena itu pastinya memiliki keterkaitan, Bapak Ibu Saudara. Dan mempertimbangkan konteks keseluruhan Alkitab. Penekanan dari keseluruhan Alkitab harus dipelajari. Mempertimbangkan konteks keseluruhan Alkitab, penekanan dari keseluruhan Alkitab harus kita pelajari. Penekanan itu biasanya bentuknya seperti pengulangan, atau penekanan itu yang selalu diulang-ulang. Nah, itu kita harus pelajari. Itu biasanya kita bisa mengerti sesuatu hal yang gak hanya tertulis, tapi kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Topik penafsiran adalah subjek utama dalam dirinya sendiri dan penting secara vitalitas untuk pengertian yang benar dari kitab suci. Pembaca Alkitab didorong untuk menyediakan waktu guna melakukan studi secara teliti dari sumber-sumber yang bernilai. Maka dari itu, Bapak Ibu, dari apa yang kita pelajari pada siang hari ini, kita bisa mengerti bagaimana cara-cara, tahapan-tahapan, dasar-dasar prinsip supaya membantu kita untuk belajar tentang Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.